Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk. Kami dari instalasi gizi Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk. Saya Peggy dan ditemani teman-teman ahli gizi saya. Ada Kak Santi, Pipit, Maipal. Nah, hari ini bertepatan dengan Hari Gizi Nasional yang ke-65 yang jatuh pada tanggal 25 Januari. Nah, di sini kita akan melakukan podcast dengan tema pilih makanan bergizi untuk keluarga sehat. Sebelumnya saya mau menyapa teman-teman ahli gizi saya. Gimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kalau Kak Peggy gimana? Alhamdulillah sehat juga. Pada kesempatan hari ini menjadi momen yang penting ya Kak ya. Momen yang penting untuk mengingatkan semua masyarakat di Indonesia tentang pentingnya menjaga pola makan yang sehat dan bergizi. Betul banget nih Kak, gizi yang baik itu nggak hanya untuk anak-anak saja, tapi juga untuk semua anggota keluarga. Tapi kita masih sering bingung nih, makanan bergizi itu makanan yang seperti apa, dan cara pemilihannya yang tepat itu seperti apa. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas makanan bergizi dan cara pemilihannya untuk keluarga kita. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, sebelumnya kita awali ya Kak ya. Makanan bergizi kan itu penting. Apa sih Kak pentingnya makanan bergizi? Mungkin bisa dijelaskan? Makanan bergizi itu penting karena sangat mempengaruhi kesehatan kita. Nah, khususnya sistem imun tubuh kita. Nah, sistem imun tubuh kita itu bisa bekerja secara optimal kalau asupan gizi kita baik. Kalau asupan gizi kita tidak baik, itu bisa menimbulkan contohnya kita gampang capek, lemas, dan juga obesitas, sehingga nanti kedepannya kita bisa menderita penyakit degeneratif, contohnya seperti gula atau diabetes mellitus. Selain itu juga pengaruhnya nanti ke kesehatan mental kita Kak. Jadi kalau kita makan makanan yang bergizi, mood kita nanti jadinya lebih stabil, lebih fokus, dan nantinya kita akan lebih bersemangat lagi menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, kesimpulannya ya Kak, makanan bergizi adalah memperhatikan asupan nutrisi kita. Jadi kita perlu untuk variasi menu makanan, seperti dalam protein hewan itu kan banyak jenisnya ya, kayak ayam tanpa kulit atau daging tanpa lemak, terus sayuran berwarna-warni. Karena kenapa di setiap warna-warni sayuran itu juga mengandung mineral dan vitamin yang berbeda, seperti itu Kak. Penting banget ya ternyata makanan bergizi itu. Boleh tanya nggak nih Kak, gimana sih cara memilih makanan yang bergizi biar membuat keluarga kita tuh sehat? Salah satunya ini Mbak, kita bisa memilih makanan yang mengandung berbagai jenis nutrisi, baik itu makro ataupun mikro. Jadi kita tidak hanya terfokus pada satu jenis makanan, melainkan memperhatikan keberagaman makanan. Karena tubuh kita itu memerlukan karbohidrat, sumber lemak itu sebagai sumber energi, dan protein sebagai zat pembangun, serta vitamin dan mineral sebagai zat pengatur, seperti itu Kak. Selain itu kalau bisa kita milih makanan yang segar ya. Jadi segar itu tidak mengalami masa simpan yang lama. Kalau bisa pada saat baru dipetik gitu kita memilih makanan yang seperti itu. Oh, jadi yang fresh ya Kak? Iya, Selain itu fresh. ada lagi nggak yang perlu diperhatikan? Jangan lupa juga pilih makanan yang rendah gula, rendah garam, dan rendah lemak. Untuk konsumsi gula itu 4 sendok makan per hari, untuk garam 1 sendok teh, dan untuk minyak 5 sendok makan per hari. Ternyata seperti itu ya, kita harus memilih makanan. Selain itu juga kita harus memperhatikan gizi seimbangnya juga ya Kak ya. Ternyata harus bervariasi, terus juga harus fresh. Nah, kan di era sekarang ya Kak ya, banyak sekali pilihan makanan. Menurut Kakak, makanan sekarang itu seperti apa ya Kak ya? Ya, benar sekali Kak Peggy. Salah satu tantangan terbesar adalah makanan kekinian yang saat ini, yang gampang ditemukan di mana-mana. Ini kan sangat praktis ya makanannya. Jadi, tapi seringkali rendah gizi, tinggi kalori, tinggi lemak, tinggi garam, dan tinggi gula juga. Ditambah lagi sekarang ini kan kita sering terpapar dengan tren makanan viral di media sosial. Contohnya adalah makanan yang sangat pedas dan minuman yang sangat manis. Contohnya adalah minuman boba, seblak, dan basreng.
Nah, makanan seperti itu kurang memperhatikan keseimbangan gizi. Nah, jadi meskipun enak dan kita terus memakannya setiap hari, nantinya kita akan kekurangan suatu zat nutrisi yang sangat penting, Mbak. Nah, selain makanan yang tren-tren itu ya kak ya, sekarang tuh juga ada diet-diet tren. Menurut kakak itu seperti apa sih diet-diet tren itu? Gini, sekarang kan banyak itu ya Mbak ya, tren diet yang nggak makan karbo sama sekali, cuma makan sayuran sama buah ya. Nah, di dalam tubuh kita itu kan ada yang namanya glikogen. Nah, glikogen ini adalah cadangan bahan makanan di dalam tubuh kita. Nah, sifatnya glikogen sendiri itu adalah mengikat air. Jadi kalau nggak ada sumber karbo yang masuk, badan kita ini akan memecah si glikogen itu dan memecah air itu, melepaskan air itu. Dan juga si sayuran sama buah ini kan mengandung mikronutrien ya. Sehingga si badan ini juga butuh protein. Nah, protein itu nyarinya di mana? Di massa otot. Kalau diet itu selesai atau tidak membatasi makanan lagi, yang diet ini berat badannya akan cenderung naik, cepat naiknya. Karena apa? Karena massa otot itu adalah salah satu fungsinya membakar lemak dan energi kita. Jadi diet sekarang itu lebih banyak nguras air ya mbak ya. Turunnya cepat, naiknya juga cepat. Oke. Nah, berarti diet yang sehat itu harus kita diet yang gimana sih kak? Kuncinya itu cuma satu Kak, yaitu penerapan diet seimbang. Ngomong-ngomong pola makan ya kak ya, di era sekarang kan banyak sekali pilihan makanan ya. Tips-tipsnya praktis biar bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari itu seperti apa sih kak? Bisa seperti ini, Mbak. Misalnya kalau kita mau makanan yang praktis, misalnya makanan cepat saji, kita bisa memilih makanan yang lebih sehat. Contohnya itu bisa salad ya, Mbak. Ya. Karena salad itu mengandung kaya serat dan protein seperti itu. Betul juga ini katanya Mbak Meta ya Mbak. Untuk yang suka ngemil juga, coba ganti cemilannya. Seperti camilan sehat seperti buah-buahan, kacang-kacangan, atau yogurt yang rendah lemak juga. Jadi tetap bisa ngemil tapi sehat. Jadi intinya sebenarnya itu pilih makanan yang real food atau yang tanpa bahan pengawet, tanpa bahan pemanis, atau tanpa bahan pewarna seperti itu, kayak buah, sayur, atau sumber protein ayam tanpa lemak kayak gitu. Cari yang tanpa lemak ya kak ya. Nah, misal bisa kita mulai dengan menyiapkan makanan sendiri di rumah. Selain lebih sehat, lebih bersih, dan juga lebih tahu bahan makanan apa aja yang kita makan dan keluarga juga. Dan yang gak kalah penting nih, jangan sampai lupa juga untuk makan sesuai dengan kebutuhan kita. Sekarang ini banyak orang yang makan dalam porsi besar karena tergiur promo makanan atau bahkan mengikuti tren. Dan yang terakhir nih, jangan lupa untuk konsumsi air putih minimal 8-12 gelas per hari atau sekitar 2 liter per hari. Karena metabolisme kita itu juga butuh air putih. Tetap diperhatikan ya air putihnya. Nah, nggak kerasa ya kayak pembahasan hari ini sangat seru. Pembahasan tentang pilihan makanan bergizi untuk keluarga sehat. Semoga nanti akan bermanfaat untuk teman-teman pendengar podcast hari ini. Semoga nanti bisa diterapkan di rumah biar keluarga-keluarga di Indonesia sehat-sehat semua. Jadi memilih makanan sehat untuk keluarga itu bukan hal yang sulit, asal kita tahu tips dan triknya. Dan yang harus diingat juga, memberikan makanan yang bergizi itu merupakan suatu bentuk cinta kita untuk keluarga kita. Jadi mulai sekarang, mulai perhatikan asupan gizi untuk kita dan keluarga kita. Nah, baik sebelum menutup podcast hari ini, kami dari Instalasi Gizi Rumah Sakit Nganjuk mengucapkan Selamat Hari Gizi Nasional ke-65. Pilih makanan bergizi, keluarga sehat. Makanan bergizi, keluarga sehat. Rumah Sakit Daerah Nganjuk, yes I care. Terima kasih dan salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.